Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman, peserta CGP Angkatan 8 Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdurrahman. Ada yang saya bisa bantu ya? Iya. Ada yang saya bisa bantu? Silahkan. Baik Pak, begini Pak. Di pembelajaran kelas 6, ini kan ada materi yang mengharuskan siswa untuk melakukan praktikum ya. Seperti halnya mencangkok. Nah, kegiatan di sekolah, kalau kegiatan di sekolah ini gitu kita fasilitasi untuk murid, itu kan tidak memungkinkan ya Pak, karena untuk pohonannya sendiri kan terbatas gitu. Kemudian juga kalau disesuaikan dengan jumlah anak, ya nggak akan cukup untuk anak melakukan praktikum di sekolah. Nah, untuk mengatasi situasi seperti ini, saya memberikan penugasan gitu kepada murid supaya kegiatan mencangkok ini dilakukannya di rumah. Tetapi ada batasannya gitu. Dengan batasannya itu adalah kegiatan mereka diawasi oleh orang tua. Nah, hal ini saya terapkan supaya orang tua itu terlibat gitu dalam pengawasan pembelajaran di rumah gitu. Nah, untuk mengetahui anak yang sudah mengerjakan tugas ini, saya meminta murid untuk merekam aktivitasnya gitu Pak. Untuk mereka yang punya handphone itu anak-anak itu orang tuanya yang merekam gitu Pak. Kemudian setelah selesai direkam dikirim ke saya gitu melalui WA pribadi gitu Pak. Nah, tetapi ada aja nih Pak nih anak yang belum mengumpulkan tugas tersebut. Padahal udah beberapa hari saya tunggu ya, tapi masih ada aja anak yang tidak mengumpulkan tugas itu. Nah, kira-kira gimana nih menurut Bapak nih? Ya, terima kasih Pak Ab. Sudah kita sharing di sini terkait masalah atau penemuan hal yang terjadi di pembelajaran Pak Abdurrahman, khususnya dalam materi pencangkokan ya, di mana materi ini, pencangkokan ini harus ada direkam oleh orang tua atau oleh keluarganya agar bahwa materi ini tersampaikan dengan baik. Nah, sebelum saya memberikan solusi atau kita sharing, kira-kira sebelum dilanjut, kira-kira Pak Ab, apakah ada rencana pertemuan ini bagaimana? Rencananya mau bagaimana? Tentang masalah yang dihadapi, rencananya mau bagaimana? Nah, tujuan saya di pasti saya mengharapkan dari hasil pertemuan saat ini saya mendapatkan suatu pencerahan gitu Pak atas masalah yang sedang saya hadapi ini gitu Pak. Jadi tujuannya itu seperti itu. Ingin mendapat pencerahan dari Bapak. Mungkin boleh saya menyarankan tujuannya apa yang dilakukan, tugasnya. Mungkin kita lebih baik Pak Ab menanyakan alasan mengapa tugas yang Pak Ab berikan tidak maksimal dilakukan oleh siswa tersebut.
Pak Ab menggali informasi kenapa alasannya, apakah tidak mempunyai HP untuk mereka ataukah keluarganya sibuk jadi tidak ada yang merekam, apakah Bisa diulang Pak, tadi sempat nge-freeze Pak. ya sinyal ya itu tadi terkait hal-hal mungkin Pak Ab bisa home visit ke rumah siswa Pak Ab, mengapa beberapa siswa tidak melakukan atau tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak Ab. Karena mungkin bisa saja keluarganya tidak mampu, dia tidak mempunyai HP atau keluarganya sibuk, jadi tidak ada teman atau keluarga yang bisa merekam, atau yang mungkin salah satunya karena siswanya tidak melakukan identifikasi dulu. Kita harus cari tahu dulu masalahnya. Baik Pak. Mungkin kalau visit memang belum ya. Terus mungkin selanjutnya, apakah enggak? Ya. Untuk visit mungkin memang belum ya Pak ya, tapi mudah-mudahan itu bisa saya laksanakan. Karena sebelum saya memberikan tugas ini pun awalnya saya sudah mewanti-wanti ke anak bahwa bagi siswa yang tidak memiliki perangkat perekaman seperti handphone, itu diperbolehkan untuk bergabung Pak sama teman-temannya yang punya gitu ya. Bahkan saya juga sudah menyarankan bagi yang di rumahnya memang tidak memiliki pohon yang bisa dicangkok, maka diperbolehkan juga silakan datang ke rumah teman lainnya yang berdekatan rumahnya supaya mereka bisa melakukan kegiatan tersebut bersama-sama gitu Pak. Untuk yang tidak punya handphone ya. Dan mungkin untuk yang visit itu mungkin bisa menjadi salah satu catatan saya ya yang perlu akan saya laksanakan seperti itu Pak. Mungkin kalau segi saya tanya juga ke anak. Jadi saya tanya ke anak gitu, ternyata setelah saya tanya kenapa mereka belum mengerjakan itu, minatnya ya motivasinya kurang Pak gitu, cenderung memudahkan gitu, menggampangkan tugas gitu. Jadi gimana tuh Pak? gini, sebelum kita membahas tentang identifikasi masalahnya, menurut Pak Ab, kira-kira ukuran keberhasilan pertemuan ini, menurut Pak Ab gitu, setelah Pak Ab nanti kita berdiskusi, perkiraannya yang saya harapkan ya dari ukuran keberhasilan pertemuan ini seperti apa? Sebelum kita mengidentifikasi, ya. Ya, yang saya harapkan dari hasil pertemuan ini saya harapkan 8 sih apa indikatornya ya. Untuk keberhasilan hal-hal apa saja yang dapat saya lakukan nanti setelah percakapan ini. Begitu Bapak. Oh gitu. Jadi mudah-mudahan
karena pertemuan ini ada solusi tentang permasalahan yang Pak Ab hadapi. Selanjutnya, dalam tahap identifikasi, eh, kira-kira menurut Pak Ab, kesempatan apa yang Pak Ab miliki saat ini? Semisal kesempatannya dengan kita ada pertemuan ini, kesempatannya lebih terbuka karena kita bisa sharing dan mencari solusinya. Kira-kira kesempatan apa yang dimiliki saat ini, Pak? Kesempatan yang dimiliki oleh saya untuk keberhasilan ini adalah yang pertama ya, saya bisa curhat langsung dengan Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi ini. Kemudian yang kedua, untuk kaitan dengan pembelajaran, kesempatannya adalah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini sebelumnya sudah saya observasi juga tentang kebanyakan siswa gitu Pak di rumahnya memiliki pohon gitu, makanya kenapa saya lakukan ada praktikum untuk anak-anak gitu. Jadi kesempatannya itu ada gitu untuk memperoleh keberhasilan ini, seperti itu Pak. Ya, mungkin setelah ada kesempatan, kira-kira dalam diri Pak Ab, kekuatan apa yang Pak Ab punya untuk mencapai tujuan Pak Ab dalam pembelajaran ini? Kekuatan apa? Kira-kira Pak Ab mempunyai power apa sih dalam mencapai tujuan ini? Oke, iya. Mungkin kekuatan yang saya miliki di sini, saya mampu membuat video pembelajaran terkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang gitu Pak. Kemudian juga saya bisa menggunakan media elektronik ya, seperti Infopus, kemudian video gitu, dan akses internet juga yang bisa saya gunakan sebagai bahan pendukung anak-anak itu lebih termotivasi dalam menyelesaikan tugasnya Pak. Nah kira-kira seperti itu Pak yang saya miliki, kekuatan saya ya. Jadi sebenarnya dengan berbagai ya, jadi sebenarnya Pak Ab juga mampu mempunyai beberapa keahlian apalagi tentang IT. Saya yakin kekuatan itu, kemampuan Pak Ab itu saya yakin bisa mengatasi dalam hal seperti ini. Nah, mungkin dukungan yang belum dan memulainya harus bagaimana ya gitu. Mungkin seperti itu. Nah, jika dibuat skala, kira-kira Pak Ab itu berada di posisi berapa untuk capai tujuan tersebut? Dari 1 sampai 10. Pak Ab itu kira-kira dari posisi berapa? Untuk saat ini ya Pak, skala keberhasilannya itu ada berada di angka 7 Pak. Kalau untuk skala keberhasilan atas dukungan yang saya miliki ini. Selanjutnya, setelah tadi skala disebutkan, nah kira-kira dari skala yang Pak Ab dapati untuk saat ini, peluang apa yang bisa Pak Ab dapatkan? Gitu. Karena kan skalanya masih di bawah rata-rata gitu ya. Kira-kira peluang apa yang bisa didapatkan? Baik Pak. Peluang yang bisa saya dapatkan di sini ya mungkin kerjasama ya antara orang tua yang akan coba saya lakukan gitu. Jadi peluangnya mungkin seperti itu Pak, karena kaitan penyelesaian tugas yang belum maksimal oleh beberapa anak sih Pak gitu. Jadi mungkin sesuai dengan arahan Bapak tadi,
uh, saya harus visit gitu Pak, melibatkan orang tua, jadi peluangnya mungkin seperti itu Pak. Nah, setelah kita mengetahui identifikasinya, kira-kira hambatan yang kemungkinan itu kira-kira berapa ya, hambatan-hambatan yang kemungkinan saat menurut Pak Ab itu hambatannya akan datang itu seberapa? Iya, hambatannya ya Pak, ya mungkin yang pertama adalah anak itu mungkin takut ya untuk melakukan praktikum, karena pasti dengan kegiatan mencangkok ini anak kan menggunakan benda tajam gitu Pak. Mungkin kayak ketika dia melakukan praktikum itu ya dengan rasa sedikit takut gitu Pak, makanya ya hambatan itu mungkin bisa terjadi juga gitu. Jadi yang kurangnya motivasi anak tuh kayak begitu Pak, mungkin ya seperti itu. Jadi hambatannya itu bukan hanya dari faktor eksternal ya. Jadi dari siswanya juga bisa enggak dia yakin bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Ab. Iya. Selanjutnya kira-kira dari hambatan tersebut solusi menurut Pak Ab itu apa? Solusinya apa? Agar hambatan itu bisa terjadi. Ya, solusinya ya mungkin tadi betul kata Bapak gitu ya. Pada saat anak melakukan praktikum itu karena hanya beberapa anak, jadi perlu divisit gitu Pak. Jadi sambil didampingi juga dengan orang tua, mungkin juga saya untuk beberapa anak itu harus turut hadir gitu dalam memantau tugas anak tersebut. Seperti itu Pak. Betul. Jadi intinya keluarga pun harus ada dukungan dari keluarga, baik orang tua, rekan di sekolah, dari teman, ya karena pembelajaran ini merupakan satu kesatuan yang harus dikerjakan bersama-sama. Nah, dari tahapan tersebut ada beberapa, pasti ada rencana dan aksi. Nah, kira-kira seperti apa rencana yang akan Pak laksanakan untuk mencapai tujuan ini? Tadi kan menurut saya salah satunya adalah home visit kita ya. Iya. Identifikasi masalah. Kira-kira menurut Pak Ab, selain home visit itu apa lagi? Ya, selain home visit ya Pak, mungkin yang pertama saya untuk rencananya itu kembali menanyakan gitu ya, kembali menggali lagi alasan apa yang membuat mereka belum menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua mungkin juga dari instruksi yang saya berikan ini mungkin terlalu cepat bagi anak, jadi kembali ke diri saya pribadi untuk melihat kembali gitu, rencana pembelajaran yang telah saya susun, apakah sudah tertuang semua langkah-langkahnya dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Nah, sehingga anak itu kebingungan mungkin seperti itu ya Pak. Jadi saya akan mencoba mengecek dari rencana pembelajaran yang telah saya buat, kemudian juga menanyakan kembali kepada anak alasannya kenapa, dan yang ketiga ya home visit itu sendiri Bapak. Oh gitu. Kira-kira jangka waktu yang diperlukan berapa minggu, berapa hari, berapa bulan menurut Pak Ab?
mungkin sekitar 1 minggu ya Pak, minggu depan gitu akan saya kembali gitu melakukan coaching kepada Bapak. Bagaimana hasil apa ya saran dan masukan Bapak ini saya laksanakan, dan untuk kegiatan yang akan saya lakukan mengenai home visit dan bertanya kepada siswa ini ya mungkin besok atau lusa Pak saya kerjakan, dan mungkin minggu depan gitu saya akan kembali berkoordinasi dengan Bapak. Begitu. Jadi intinya harus ada pertemuan selanjutnya ya dalam Iya Pak. coaching. Jadi kita mengetahui apakah berhasil. Nah, setelah jangka waktu kita tentukan, nah sekarang menurut Pak Ab, bagaimana cara mengatasi dan mengantisipasi hambatan yang kemungkinan datang? Karena kaitan dengan visit gitu ya, kalau dengan pembelajaran paling saya pertama berkoordinasi dulu dengan siswa gitu, apakah siap untuk melakukan kegiatan praktikum yang diawasi oleh saya dan orang tuanya. Kemudian untuk coaching dengan Bapak ya saya mungkin akan koordinasi dulu dengan Bapak, apakah Bapak sempat untuk melakukan coaching di minggu depan gitu Bapak. Jadi koordinasi dulu mungkin dengan Bapak ataupun siswa itu sendiri. Oh gitu. Jadi intinya harus ada kolaborasi baik dalam pembelajaran maupun dalam coaching hari ini. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mengetahui dari rencana aksi, mulai dari strategi, jangka waktu, dan cara mengatasi hambatannya, dari semua pembelajaran yang akan dilakukan, apa komitmen Pak Ab terhadap rencana aksi Ya, tersebut? baik Pak. Komitmen saya Kira-kira adalah apa sih komitmennya? ya, komitmen saya adalah ya, saya akan berusaha merealisasikan apa yang telah kita diskusikan ini dengan tepat waktu Pak. Dan nanti akan saya sampaikan kepada Bapak minggu depan. Jadi komitmennya sesuai dengan RTL seperti itu ya. Iya Bapak. Nah selanjutnya kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, tentunya yang dapat membantu saya dalam mendukung komitmen tersebut adalah yang pertama diri sendiri, kemudian juga kolaborasi dengan orang tua dan murid, masukan dan saran juga dari teman sejawat mungkin Pak atas refleksi kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan, kemudian juga tentunya umpan balik dari Bapak sendiri gitu, seperti itu Pak dukungannya. Saya ulangi lagi ya. Baik Pak. Yang tadi tentang kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Pak Ab untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran ini. Baik Pak, siapa saja yang dapat membantu komitmen saya dalam mewujudkan pembelajaran ini? Yang pertama adalah kesiapan saya sendiri, pembenahan di perangkat pembelajarannya,
kemudian juga murid itu sendiri, masukan dan saran dari rekan sejawat atas kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Nanti saya juga akan berkoordinasi dengan teman meminta masukannya, dan ya dengan Bapak sendiri, ya, pimpinan juga kepala sekolah juga mungkin nanti akan saya coba sampaikan, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi intinya semua stakeholder itu harus saling mendukung dan membantu. Nah, untuk yang terakhir dari sharing kita, nah bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan hari ini? Kira-kira Pak akan melakukan apa tindak lanjutnya? Seperti apa? Ya, tindak lanjut yang akan saya laksanakan, pertama saya akan melaksanakan apa yang telah Bapak sarankan tadi, ya, yaitu melakukan home visit gitu. Yang kedua, saya juga akan pembenahan terhadap rencana pembelajaran saya dengan berbagai macam teknik dan strategi belajar. Kemudian juga mungkin saya lebih melibatkan orang tua dan rekan ya terhadap pemantauan aktivitas kegiatan belajar yang saya lakukan. Seperti itu, Pak. Jadi intinya setelah apa yang dilakukan semua harus ada tindak lanjut. Mungkin tindak lanjut yang Pak Aab akan laksanakan mudah-mudahan terlaksana dengan baik sampai ada hasilnya. Untuk itu saya tunggu nanti di coaching selanjutnya apakah ada perubahan atau tidak. Walaupun tidak ada juga kita harus terus mencari solusinya. Saya yakin ketika coaching dilakukan pasti ada solusinya karena tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Seperti itu Pak Ab. Baik Bapak, terima kasih atas masukan dan sarannya. Mungkin nanti akan saya laksanakan apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Mohon maaf apabila kehadiran saya ini mengganggu aktivitas Bapak. Tidak apa-apa, saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan Pak Ab menjadi salah satu pionir dari sekolah kita ya untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik dan benar. Ya, amin Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Ab atas waktunya. Saya kembali ke ruangan saya. Silakan Pak Ab langsung dilanjutkan kegiatan pembelajarannya. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Enggak. Materinya yang kemarin saja tentang Bullying. pembulian. Mudah-mudahan tidak nge-lag lagi karena udah ganti wifi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Peri, apa kabar nih Pak Peri? Alhamdulillah Pak. Bagaimana Pak Ab juga sehat? Alhamdulillah. Gimana nih? Katanya hari ini ada sesuatu yang mau Pak Peri sampaikan kepada saya nih. Ya ini Pak Ab nih terkait tentang apa ya? Ada hal yang harus didiskusikan, yang harus dicari solusinya, dan ini berkaitan dengan apa ya? Kesepakatan sekolah atau peraturan sekolah. Dalam hal ini tentang ada beberapa siswa yang menjadi atau yang melakukan pembulian. Seperti itu Pak Ab. Oh, seperti itu. Jadi ada kasus pembulian ya di sekolah kita ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke arah selanjutnya, yang ingin saya tanyakan nih, kira-kira apa yang ingin Bapak capai gitu ya dari hasil percakapan kita pada hari ini? Ya intinya saya ingin pencerahan dari Pak Ab atau solusi. Setidaknya ada yang mendengarkanlah keluh kesah saya juga, biar saya juga
tenang, lega gitu ya, seperti itu. Saya ingin solusi dari Bapak ke depannya harus bagaimana. Oh, baik. Mungkin kita bisa berdiskusi aja di sini ya. Kemudian nih, Pak Peri nih, kalau boleh dikira-kira gitu ya, kira-kira ukuran keberhasilan dari hasil kita percakapan kita hari ini gitu, yang ingin Bapak capai itu kira-kira berapa gitu? Kalau ada skala untuk sekarang mungkin dari 7, tapi ketika nanti setelah hasil diskusi kita, saya ingin jadi 9. Seperti itu. Jadi apa yang telah kita laksanakan hari ini benar-benar ada perubahan yang sangat apa ya, yang sangat terlihat gitu ya. Jadi untuk sekarang saya hanya 7, tapi insya Allah setelah pertemuan ini saya berharap di angka 9 menjadi skala yang saya akan dapatkan. Baik. Kira-kira nih, tadi kan Pak Peri menyampaikan bahwa adanya bullying di sekolah kita ya. Nah, indikator apa sih yang bisa, kenapa sih Bapak bisa menyimpulkan adanya kegiatan pembulian ya di sekolah gitu? Apa indikasinya sebenarnya? Yang pertama, karena pembulian ini kan ada yang bersifat verbal maupun non verbal gitu. Saya melihat ada laporan dari beberapa siswa baik perempuan, kebanyakan sih perempuan gitu ya, bahwa si A itu sering mengejek atau mengolok-olok si B gitu ya, apalagi mengolok-olok dari segi fisik, mengolok-olok dari segi apa ya, pekerjaan orang tua, khususnya fisik gitu ya. Karena bully ini bukan hanya verbal gitu ya, dari omongan juga bisa terjadi. Jadi itu yang menjadikan identifikasi dari pembulian seperti itu. Oh seperti itu ya. Jadi ada dari verbal gitu ya, non verbal gitu ya, Iya. yang terjadi di situ. Kemudian nih, apakah sekolah sudah membuat seperti apa, aturan atau kesepakatan atau keyakinan sekolah gitu di sekolah? Atau ada hal-hal lain gitu yang sudah ada dan membantu untuk mengurangi pembulian tersebut? Sebenarnya di peraturan sekolah juga sudah ada. Hanya saja apa ya, penyampaian kepada anak-anak di sekolah itu kurang apa ya, kurang sering gitu ya. Hanya hanya apa, hanya sekedar perkataan yang ditulis dan ditempel gitu. Saya harap sih ke depannya harus sering dilaksanakan, harus sering diingatkan, diomongkan kepada siswa bahwa pembulian itu salah satu kejahatan di sekolah. Karena pembulian itu bisa menyebabkan rasa dendam, rasa apa ya, rasa kecewa baik terhadap teman maupun sekolah seperti itu. Paham? Oh iya iya, memang harus pembulian itu memang harus di ini ya, memang harus ditindak tegas gitu ya Pak ya, agar kegiatan bullying sendiri tidak merajalela. Ya sesuai dengan yang tadi Pak Peri bilang, harus sering diingatkan. Artinya butuh tindakan gitu ya, atau ada seperti sosialisasi begitu mungkin? Apakah pernah dilaksanakan Pak Peri? Kalau sosialisasi pasti pernah, tapi tadi yang saya katakan hanya dalam dari acara-acara tertentu seperti apa ya, ketika apa ya, pengumuman atau dari ketika ada upacara bendera. Nah, yang saya inginkan sepertinya yang saya inginkan sih sepertinya seharusnya setiap guru selalu mengingatkan ketika masuk di kelas, bukan hanya setiap hari Senin saja. Ya, karena ketika sudah diingatkan berkali-kali pasti saya diingat. Beda dengan yang seminggu sekali seperti itu. Nah iya, berarti sudah ada ya sebelumnya memang
bentuk sosialisasinya, mungkin hanya sekedar di sekolah saja gitu kepada murid. Apakah dengan orang tua pernah disosialisasikan juga, Pak? Atau ada nggak dukungan yang diperoleh gitu selain dari tadi intern ya, secara intern di sekolah itu ada nggak dukungan-dukungan lain? Ya sebenarnya ketika masuk sekolah juga, ketika rapat orang tua, sering disampaikan bahwa di sekolah itu dilarang ada pembulian, baik pembulian secara verbal maupun non verbal, mengejek seseorang baik dari fisik, baik dari sosial, budaya dan agama. Ya, jadi pembulian itu dilarang. Jadi di rapat orang tua juga sering dilakukan. Tapi jadi saya kira ketika sekolah sudah melaksanakan peraturan tersebut, diharapkan di rumah juga selalu diingatkan. Itu jangan sampai ketika di sekolah kita melaksanakan peraturan tersebut, tapi di sekolah orang tua siswa cuek saja. Oh seperti itu ya. Iya memang kadang-kadang ada ini juga ya, ada miskonsepsi. Kemudian pada saat bullying itu terjadi gitu ya, apakah sekolah menyediakan jalur komunikasi gitu, pelaporan gitu ya, secara terbuka antara siswa atau orang tua kepada sekolah begitu Pak? Ya sebenarnya apalagi di SD gitu ya, kita tiap hari bertemu dengan siswa, kedekatan siswa dengan guru itu pasti lebih intens gitu ya. Beda halnya dengan di SMP gitu. Karena guru mata pelajaran. Saya harapkan sih kepada guru siswa lebih baik langsung bicara ke guru kelasnya ya, agar pada saat itu juga bisa ditindak. Jangan sampai pembulian itu dirasakan sampai ke rumah tanpa ada solusi yang saya inginkan, dan saya selalu ingatkan kepada murid-murid saya ketika ada pembulian langsung bilang ke gurunya, jangan sampai tidak gitu ya, karena apalagi langsung lapor ke orang tua, takutnya terjadi hal-hal yang tidak ditentu dan tidak diinginkan, karena orang tua itu tidak tahu, belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah, seperti itu. Baik. Ya memang baiknya seperti itu ya. Kemudian rencana apa nih yang akan Pak Peri laksanakan setelah kegiatan percakapan ini berlangsung? Yang pertama, mungkin saya akan berkoordinasi dengan semua guru kelas, baik dari kelas 1 sampai guru kelas yang tinggi gitu ya, dari kelas 9 sampai kelas yang tinggi. Dan yang kedua, berkomunikasi dengan Bapak secara intens, karena kebijakan sepenuhnya ada di Bapak. Yang ketiga, karena ada guru mata pelajaran agama, saya mungkin akan ngobrol secara persuasif tentang hal seperti ini, karena saya yakin ketika ada hal tentang sosial, pendidikan agama menjadi benteng untuk anak-anak, karena kan di sekolah kita masih sifatnya masih agamis gitu ya. Mudah-mudahan dengan bantuan dari guru agama bisa menjadi salah satu solusinya. Terus, dan juga ke orang tua siswa pun saya akan intens terus mengingatkan tentang hal seperti ini. Baik, jadi intinya kolaborasi dengan setiap stakeholder yang ada di sekolah ya Bapak ya. Iya betul. Ya, kemudian kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut? Segera mungkin, kalau bisa besok gitu ya, karena hal ini tidak dapat terus kita biarkan, takutnya akan menjadi hal yang biasa saja.
ya karena sudah biasa saja. Jadi sudah terbiasa pembulian itu, makanya harus cepat diberi tindakan dan diputus mata rantainya. Iya, Seperti itu. baik. Selain rencana Bapak tadi, adakah rencana lain, misalnya seperti kayak ada program anti bullying day kah, atau pentas seni kah, atau apa? Ya mungkin untuk ke depan mungkin pertama di setiap kelas harus ada keyakinan kelas. Yang salah satunya dibuatkan keyakinan kelas itu dilarang membuli dalam bentuk apapun kepada teman, khususnya teman di kelas dan teman di sekolah. Selanjutnya yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat. Kalau tidak dengan organisasi dengan KPAI mungkin seperti itu, karena saya yakin bully ini menjadi hal yang sifatnya urgent gitu ya. Seperti itu, Pak. Ya, luar biasa sekali ya rencana Pak Ferry. Dan kita sudah memasuki sesi terakhir ini dalam perbincangan kita. Saya akan tunggu ya perkembangan Bapak atas refleksinya kegiatan hari ini. Dan mungkin kegiatan ini kira-kira bisa kita lakukan kapan gitu Pak? Untuk kita bisa bertemu kembali. Mungkin saya akan melaksanakan kegiatan ini sebulan ke depan, mulai besok sampai 1 bulan ke depan, dan saya harapkan bulan selanjutnya kita ada pertemuan kembali dengan Bapak, kita melihat hasilnya, RTL apa yang setelah saya buat apakah terpenuhi, apakah ada perkembangan, seperti itu. Moga-moga ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan kembali dan ada beberapa poin yang akan kita diskusikan. Kita ketemu lagi bulan depan kalau bisa gitu Pak. Baik, luar biasa sekali nih. Saya jadi penasaran nih dengan perkembangan atas permasalahan Pak Ferry. Mungkin karena waktu kita terbatas Pak Ferry, kita cukupkan dulu dan saya akan menunggu perkembangan atas permasalahan ini dari Pak Ferry di bulan depan. Dan Pak Ferry bisa kembali ke kelasnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan dengan kita mengobrol ini, saya ada kekuatan atau keyakinan saya bahwa saya mampu mengatasi masalah, khususnya dalam pembulian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ferry. Silakan bisa mulai dari kelompok 1. Harusnya bisa lebih baik ya dari kemarin gitu. Kalau kemarin hal-hal yang kurang baiknya, semoga hari ini sudah bisa teratasi dan menjadi sesuatu yang sudah baik. Tapi yang kemarin sudah baik, jangan sekarang malah jadi sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya. Mudah-mudahan ya walaupun ada 1-2 yang harus diperbaiki, tapi secara umum Bapak Ibu sudah melaksanakannya dan merasa lebih baik begitu. Silakan kelompok 1. Baik, Bu Yuli, saya dulu atau Bu Yuli? Boleh Bu, silahkan. Sampai dulu. Iya, refleksi yang terkait dengan coaching yang tadi, alhamdulillah mungkin hari ini lebih baik dari yang kemarin, karena kemarin sudah latihan, jadi hari ini lebih berjalan dengan baik, antara saya dan dengan Bu Yuli lebih santai dalam berdiskusi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kemarin agak kurang berbobot sekarang sudah diperdalam lagi, dan alhamdulillah dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Itu sih. Bu Yuli, umpan baliknya terhadap saya apa Bu? Umpan baliknya adalah tadi ketika Bu Sophie atau Koci, Coach ya, ketika tadi kita berdiskusi ya, mendapatkan
pencerahan gitu ya. Jadi kita saling berbagi. Jadi kita saling berbagi pengalaman Ibu Sophie. Jadi saya akan saya mungkin ditiru ya prakteknya nanti. Mungkin itu aja Bu, jika kita saling berbagi pengalaman yang baik untuk nanti kita terapkan di kelas masing-masing. Itu aja. Iya, Bu. Sekarang refleksi Ibu. Refleksi saya mungkin sama ya dengan Ibu Sophie, sekarang lebih berjalan dengan lancar dan baik karena mungkin sudah dipersiapkan, sudah latihan, jadi sudah persiapan. Tidak seperti yang kemarin kita mendadak ya, dadakan, jadi belum ada latihan gitu. Jadi adalah sedikit, jadi tidak kalau gugup sih masih ada. Kalau persiapan dari pertanyaan mungkin lebih menurut saya lebih berbobot gitu pertanyaannya. Mungkin itu aja. Jadi dari ada peningkatan sedikit, itu refleksi dari saya. Baik, sekarang umpan balik saya terhadap Bu Yuli ya. Alhamdulillah dengan cara coaching seperti ini saya merasa senang. Terima kasih untuk Bu Yuli karena Ibu Yuli sudah memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang saya hadapi Demikian. Maka dilanjut. Iya, langsung ke kelompok 2. Baik, dari kelompok 2 saya sama Bu Dedeh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Pengalaman hari ini ya luar biasa itu, menambah pengalaman saya juga, menambah mungkin bisa bilang ada kompetensi baru yang saya dapatkan itu dari hasil coaching bersama Bu Dedeh tadi. Jadi memang sama seperti Bu Sophie sama Bu Yuli, kami merasa ada peningkatan, bisa lebih fokus lagi, dan nggak terlalu belepotan kayak kemarin gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pun bisa lebih berbobot, bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coaching kita gitu. Dan di sini juga umpan balik saya dari Bu Dedeh selama di coaching ya, alhamdulillah Bu Dedeh juga bisa mengarahkan saya sehingga saya juga bisa menemukan solusinya sendiri dan termotivasi untuk melaksanakan ide-ide baru yang tadi sudah diarahkan, sehingga mudah-mudahan ke depannya di kelas juga bisa diterapkan. Kemudian cara coaching seperti ini juga bisa diterapkan, bukan hanya kepada rekan guru tapi juga pada siswa kita gitu Pak. Udah itu aja sih Pak, refleksi dari saya. Mungkin gantian Bu Dedeh. Ya, hatur nuhun Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya juga dengan pendapat Bu Lili, Bu Yuli, sama Bu Sophie. Alhamdulillah untuk ruko yang sekarang udah banyak kemajuan dari yang kemarin. Pertanyaannya lebih terarah ya Bu Lili ya. Sudah alhamdulillah tidak seperti kemarin. Kalau menurut kami sih Pak, tapi tidak tahu ya, menurut kami kita udah sesuai dengan alur tirta yang ada sesuai dengan di modul. Kemudian kita sudah terjalin kemitraan antara coach dan coachee ya Bu Lili ya, sehingga kita itu lebih leluasa dalam menyampaikan ide-ide, kemudian permasalahan. Nah, kemudian untuk menggali lagi kekuatan kompetensi yang ada pada diri saya itu,
saya merasa terinspirasi dari Bu Lili. Tadi saya menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dan alhamdulillah Bu Lili tadi sudah mengarahkan tentang permasalahan yang saya hadapi dan alhamdulillah saya sudah menemukan ya Bu Lili ya apa tentang permasalahan yang tadi saya hadapi. Nah, kemudian untuk umpan balik saya ke Bu Lili, alhamdulillah Bu Lili terima kasih atas sarannya ya. Setelah melakukan coaching dengan Bu Lili tadi saya sudah menemukan solusi dari masalah yang telah saya hadapi dan apabila nanti di kemudian hari saya menemukan lagi, bertemu lagi dengan permasalahan yang seperti tadi, saya sudah bisa mengantisipasi dan saya sudah mempunyai trik dengan ini saya menghadapinya. Nanti kalau misalnya ternyata trik yang tadi berubah lagi, nanti saya akan coaching lagi dengan Bu Lili, minta pendapatnya, ataupun bahkan bisa lagi ke rekan-rekan yang lain untuk saya mintai coachingnya. Mungkin itu Bapak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kelompok 2. Selanjutnya silakan. Silakan Bu Mil dulu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sudah bisa didengar suara saya Pak? Sudah ya? Sudah Ibu. Alhamdulillah untuk coaching hari ini sudah kita laksanakan dengan baik ya Pak Wira ya. Dan untuk komunikasinya jauh lebih rileks ya dibanding dari kemarin. Kemarin masih agak deg-degan dan apa nih gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik dan tidak kerjasamanya sudah baik, kemudian lebih leluasa dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang perlu diperbaiki saya saat menjadi coach ya, saya sendiri merasa masih belum ada yang terlewat dari alur tirtanya. Gitu. Jadi mungkin yang perlu saya perbaiki sebagai coach di sini. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan, insya Allah mudah-mudahan sudah sesuai apa yang kita bicarakan permasalahannya ya Pak Wira ya. Kemudian agar tetap dalam keadaan presensi. Sebenarnya saya sudah menulis langkah-langkah alur tirta, tapi karena ini kan saya harus mendengarkan pendapat Pak Wira, kemudian harus menulis juga, gitu ya. Akhirnya dari hasil catatan saya inilah yang saya akan tanyakan kembali ke Pak Wira sebagai untuk menemukan solusi, untuk memancing Pak Wira menemukan solusi itu secara sendiri gitu. Pak Wira bisa menemukan solusi itu. Jadi saya lebih, kalau saya terpaku pada alur tirta, saya malah nggak ngepas gitu dengan pembicaraan Pak Tirta gitu. Jadi saya lebih mendengarkan apa yang dijawab oleh Pak Tirta, kemudian saya berusaha memberikan pertanyaan yang bisa memancing ide-ide baru supaya Pak Tirta itu menemukan solusi dari diri sendiri itu. Kemudian yang berikutnya untuk meningkatkan kemampuan keterampilan coach, tentunya saya harus banyak berlatih dalam hal ini. Kemudian umpan balik saya sebagai coach, alhamdulillah Pak Tirta, saya senang banget sudah di coach sama Pak Tirta. Karena saya lebih rileks di coach dari Pak Tirta, kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahan atau tantangan yang sedang saya hadapi. Itu saja mungkin Pak, Bapak, dan Ibu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Lanjut Pak Tirta. Terima kasih. Sebaliknya dari Pak Wira. Ya. Pak Tirta, Pak Wira. Jadi Pak Tirta ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
refleksi dari sourcing yang barusan saya lakukan adalah karena yang disampaikan permasalahannya itu adalah permasalahan nyata, konteks nyata, sehingga saya merasa keluh kesah yang saya sampaikan itu dapat tergali oleh Bu Mila dan dapat menemukan solusinya gitu. Dan saya juga sudah berusaha barusan, ternyata lebih enak jadi coach itu melakukan menjadi pendengar yang baik gitu, daripada mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan gitu. Kemudian umpan baliknya, saya merasa yakin gitu ya, dan merasa senang dengan menjadi pendengar yang baik. Saya lebih mandiri, bisa menemukan permasalahannya itu, memiliki gambaran untuk menemukan solusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ayo dulu enggak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk refleksi dari yang tadi saya laksanakan dengan Pak Ab, yang mungkin lebih baik dari kemarin ya, karena terencana gitu. Tetapi jam terbang itu emang sangat mempengaruhi kita gitu ya. Kita tidak mungkin setiap ada coaching harus menulis, karena curhat itu kan tidak ada waktunya gitu, mau kapan saja, mau di mana saja. Ketika ada rekan kerja yang ingin melakukan coaching, kita harus siap menjadi pendengar yang baik. Jadi jam terbang itu sangat dibutuhkan. Kita harus sering melakukan coaching seperti ini dengan rekan sejawat ataupun dengan murid seperti itu. Selanjutnya intinya kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita menuliskan apa pembahasan yang sedang dilaksanakan, fokus ke pembicaraan gitu ya. Selanjutnya sebagai untuk memperbaiki dan meningkatkannya, yang pertama kita mencari referensi untuk memecahkan masalah, karena masalah yang dihadapi pasti banyak itu, baik dalam pembelajaran, dalam perilaku siswa dan lain-lain di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Untuk umpan balik dari Koci, yang pertama pasti perasaan menjadi lega karena bisa saling curhat, memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang kedua, kita bisa menyiapkan plan A dan plan B dalam memecahkan masalah. Dan yang ketiga, saya sebagai Koci membuat RTL ke depannya agar pertemuan nanti ada hasil yang didapat. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ab. Baik, terima kasih Pak Ferry dan Pak Tatan. Mungkin refleksi dari saya kurang lebih sama dengan teman-teman. Intinya pada kegiatan hari ini tuh ada perbaikan dibanding kemarin ya. Dan pertanyaan yang kami ajukan gitu setelah bertukar peran itu sendiri, jadi sepertinya lebih tepat sasaran gitu dan lebih terarah gitu. Lebih berbobot lah untuk pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan ini. Dan betul tadi kata Pak Ferry, jam terbang gitu ya, juga memang sangat mempengaruhi. Dan yang kedua, sebagai coach itu sendiri ya, kita memang harus banyak mencari referensi, betul ya, karena setiap orang dan setiap teman itu pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda gitu.
entah itu dari kemampuan gurunya atau kemampuan murid atau bahkan ya permasalahan-permasalahan yang ada gitu, karena kompleks di sekolah itu kan kompleks ya. Bahkan tidak jarang ada sedikit bully gitu juga di sekolah itu, kadang-kadang suka ada, mungkin kayak yang ngatain orang tua atau bentuk fisik itu kan. Ketika ada yang mengeluh tentang itu, pasti kita pun harus mencari literatur gitu ya, atau referensi bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Jadi memang harus banyak referensi gitu ketika kita ingin menjadi coach yang baik. Seperti itu mungkin Pak tanggapannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, silakan Bu Rini, Pak Andrea. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil refleksi kegiatan coaching hari ini sangat menyenangkan ya Pak ya, sangat luar biasa. Hari ini refleksinya adalah sudah terjalin chemistry gitu ya antara coach dengan coachnya, sehingga terjalin suatu percakapan yang udah jauh lebih lancar, lebih terarah dan nyaman dan menyenangkan. Karena saat ini kita sudah tahu ya, kemarin udah latihan sehingga lebih tahu lagi, bisa terarah dan bisa semaksimal mungkin disesuaikan dengan alurnya, yaitu alur tirta tadi. Meskipun agak juga seperti Bu Mila ya, apakah alur tirtanya ini sudah runtut sesuai atau mungkin alur tirta kita agak lompat-lompat dan sebagainya, tapi sudah berusaha untuk disesuaikan. Nah, kemudian yang perlu tetap harus kita tingkatkan atau yang saya perlu tingkatkan adalah berlatih menjadi coach, terutama menjadi coach yang baik itu seperti apa, yang bisa memancing pertanyaan, bisa menggali informasi. Jadi tetap berlatih. Kemudian saat kita melakukan coaching memang harus benar-benar kita fokus, artinya kita benar-benar menghadirkan diri kita bersama dengan coach untuk fokus dan memperhatikan betul bagaimana inti percakapannya, sehingga percakapan itu dilakukan dalam waktu yang singkat 10-15 menit tapi menghasilkan percakapan yang berbobot, percakapan yang bisa menyelesaikan masalah, mendapatkan solusi dan lebih memotivasi untuk bisa lebih baik lagi. Jadi intinya ya kita tetap harus berlatih lebih lagi, karena tadi seperti yang Pak Ferry katakan, jam terbang itu sangat berpengaruh. Jadi mudah-mudahan setelah hari ini menjadi lebih enjoy ya, lebih lancar lagi untuk melakukan coaching. Kedepannya kita bisa lebih baik lagi menjadi coach. Kemudian umpan balik saat saya di coaching oleh Pak Andreas, itu saya merasa seperti sesungguhnya sedang berpraktek dalam proses pembelajaran seperti ini ya, tapi sedang di coaching beneran dalam situasi proses pembelajaran yang beneran. Dan di situ Pak Andreas benar-benar bisa menggali sehingga saya bisa bisa banyak menjawab, banyak berbicara, banyak tiba-tiba keluar ide dan sebagainya. Jadi luar biasa, jadi merasa sangat senang dan enjoy ya, sehingga kegiatan hari ini baik dan sangat menyenangkan. Itu dari saya, bisa dilanjut oleh Pak Andreas. Mangga Pak Andreas. Terima kasih Bu Rini, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Walaupun sudah jam 4:02, tapi saya berharap kita tetap berkonsentrasi ya. Cuma sebentar saya. Yang pasti saya hampir sama dengan teman-teman, untuk hari ini lebih maju. Kalau kemarin saya cukup baik, saya merasa hari ini saya sudah baik Pak. Mulai dari menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, saya merasa lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang perlu saya
yang perlu saya tingkatkan yaitu menentukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan kebetulan semalam saya baca-baca, ternyata mungkin dari apa yang saya baca, saya belum menemukan kata kunci pertanyaan dari masing-masing alur tersebut, Pak, alur bertani. Kalau kita menentukan tujuan tuh, kata kunci pertanyaannya tuh bagaimana sih, identifikasinya bagaimana sih, kemudian rencana aksi dan seterusnya. Nah ini belum sepenuhnya saya kuasai dan saya cari. Nah, mungkin kalau sudah ada kata kuncinya, mungkin itu bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang berikutnya, yang ketiga kalau nggak salah, seperti kata teman-teman yang sebelumnya, Pak A, Bu Mila, dan yang lain, bahwa latihan memang itu penting. Dan saya terus terang bahwa coaching ini merupakan suatu ilmu baru bagi saya, ya, ilmu baru. Kalau dulu kan kita cuma namanya guru olahraga kan ceplas-ceplos, Pak, ya, asal ngomong aja, nggak tahu kan bahwa itu perlu ada penyelesaian, Nah, dan yang terakhir adalah modal kita adalah mempunyai wawasan yang luas tentang hal-hal yang akan dibicarakan di sekolah, ya, apalagi di sekolah kan tidak hanya siswa atau guru, mungkin bisa jadi orang tua siswa juga bisa minta coach dari kita mungkin, Pak, ya, atau gimana nih? Kalau misalnya ada kesulitan masalah SPP, kalau tempat kami kan masih bayar SPP tuh, Pak, mungkin kita juga bisa berperan di situ menjadi coach. Nah, mungkin itu, Pak, dari saya. Terima kasih atas kesetiaannya mendengarkan. Silakan Pak Tanda. Baik, terima kasih untuk semuanya ya, sudah tertangkap juga kata-kata kunci. Tadi mungkin Pak Andreas dengan lebih banyak lagi melakukan bisa menemukan kata-kata kunci ya, atau dari tayangan contoh video bisa melihat, atau dari paparan yang di PDF juga ya di LMS, setidaknya bisa mengidentifikasi kata-kata kunci yang perlu untuk disebutkan dan yang bisa menghambat begitu ya. Kan kalau dalam apa ya, di sana ada materi sedikit ya di eksplorasi konsep, ada beberapa hal yang bisa menghambat. Nah, itu juga identifikasi, silakan kata-kata apa saja dan bisa dihindari begitu ya, sebisa mungkin dihindari. Nah, kemudian tadi sudah ya disebutkan Pak Ferry, Pak juga jam terbang dan referensi yang ditambah. Ya, betul ya Bapak Ibu, silakan seiring dengan waktu nanti akan otomatis bertambah referensinya. Dan penguatan kita hari ini juga sudah Bapak Ibu lakukan ya, penguatan sebaik-baiknya, penguatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu beserta rekan Bapak Ibu sendiri. Jadi ke depan pastilah lebih pede gitu ya, atau mungkin bisa membuka praktek coaching gitu ya, silakan yang mau silakan gitu ya, jadi lama-lama akan terlatih. Baik Bapak Ibu, jadi penguatannya sudah dilakukan sebenarnya dari refleksi yang Bapak Ibu barusan sebutkan. Kalau ada yang kurang-kurangnya silakan mungkin digali lagi, cari sumber yang lebih mendukung gitu ya, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan ya mangga ya, jangan sungkan untuk diskusi saja di grup WA setelah kegiatan ini berakhir. Akhirnya mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa dipersilakan. Selesai, hatur nuhun Kak Sadayana. Alhamdulillah ya sudah selesai modul 2.3. Tinggal menunggu langkah setelah ini gitu ya. Semoga tetap sehat ya semuanya. Pak Ferry tetap sehat. Hatur nuhun. Nuhun Pak.
Terima kasih Bapak Ibu. Atur nuhun Pak Tata. Ya, atur nuhun semua. Nuhun, Pak. Cepat sembuh Pak Peri.